teman-teman ya, cerita-cerita mengenai bulan April ini banyak banget ya, dari mulai keindahan sampai kegilaan juga ya. Banyak yang terjadi di bulan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman juga pernah punya momen ya, dan itu terjadi di bulan April, wah tambah nano-nano lagi kan ya. Dan seperti biasanya, yuk kita ulas yuk ya, apa sih langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan ya buat ngadepin bulan April ini ya. Saran-saran buat kamu. Sehingga April ini juga berlalu dengan baik dan berlalu dengan indah ya. Lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya teman-teman ya. Kita akan baca per zodiak general reading seperti biasanya. Dan untuk teman-teman yang menghendaki private reading sama Oracle Card Indonesia juga boleh. Silahkan langsung menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Oke, buat teman-teman ya, sekarang gilirannya teman-teman Taurus. Kita bakalan baca untuk teman-teman Taurus di bulan April ini ya. Apa sih yang sebaiknya kalian lakukan ya? Coba kita lihat ya. Dan kira-kiranya seperti apa ya? Kita akan ambil 7 kartu ya teman-teman. Ups. Oke, ini kartu yang pertama. Lalu ada kartu yang kedua, kartu yang ketiga, lalu kartu yang keempat, dan juga kartu yang kelima, and then kartu yang keenam pastinya. Oke, dan kartu yang ketujuh teman-teman. Right, kita lihat di sini dari mulai kartu yang pertama ya dan kedua teman-teman ya tentunya. Kita akan lihat simbol-simbol apa sih yang ada di kartu-kartu ini ya di bulan April ini buat teman-teman Taurus. Oke, di kartu yang pertama dan yang kedua nih ya teman-teman ya, kalau kita lihat satu simbol yang sama ya di sana, ini tentang penderitaan ya, bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup pastinya gitu kan. Kita semua pernah mengalami yang namanya menderita, walaupun ya penderitaan masing-masing orang tuh kan rasanya beda-beda nih ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman, penderitaan ini terjadi karena apa sih sebenarnya? Karena keinginan-keinginannya kita, kemelekatannya kita ya. Dan sebenarnya kita tuh nggak perlu menderita pastinya. Karena apa? Karena kita tuh sebenarnya dikasih kesempatan sama alam semesta itu untuk bisa mengakhiri penderitaannya kita ya, dengan cara belajar untuk melepaskan ya. Karena dengan melepaskan kita membuat hidup kita itu jadi lebih ringan pastinya teman-teman ya. Coba deh ya teman-teman ingat ya, kemarin-kemarin mungkin punya keinginan yang benar-benar luar biasa banget yang membuat dirinya kamu tuh jadi terikat pakai banget. Nah di bulan April ini ya teman-teman ya, ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya kamu, dan sering kali dalam hidup, apalagi di zaman sekarang ya teman-teman ya, semuanya kadangkala diukur dengan materi atau hal-hal yang terlihat. Aku bakalan sukses kalau misalkan aku punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu, dan akhirnya memacu orang lain dan lain ya untuk punya target dalam hidupnya. Dia, aku harus punya rumah yang kayak begini, aku harus punya seperti ini. Jadi jatuhnya show off ini yang akan menjadikan orang lain juga punya kemelekatan dan punya penderitaan dalam hidupnya. Ketika kita memilih ya kan, untuk mengikuti keinginan-keinginannya kita, kemelekatannya kita, keterikatannya kita akan sesuatu hal, ya memiliki sesuatu hal, ini akan membuat kita pada akhirnya menderita teman-teman ya. Karena apa? Karena terlalu menginginkan sesuatu juga nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Menjadi terlalu terikat juga nggak akan bagus. Jadi ya teman-teman, punya keinginan tuh boleh ya, tetapi kita juga tetap mesti belajar juga. Keinginan kadangkala juga mesti belajar untuk dilepaskan ya. Luangkan waktu yuk di bulan ini ya buat merenungkan kembali, mengembangkan sisi spiritualnya kamu, kembali ke diri ya, di tengah yang terjadi dalam hidup kamu ya. Berat sih tapi bisa. Oke teman-teman, selanjutnya di kartu yang ketiga dan yang keempat ya, ini ada satu simbol ya, dimana simbol dari kebebasan ya, membantu kita buat terbang tinggi ya.
simbol sayap atau wings gitu kan, itu kan simbol dimana kita bisa terbang gitu ya, simbol dari kebebasan, freedom, melambangkan juga kesuksesan, terus habis gitu perjalanan ya kamu menuju kebebasan ya. Dan ini juga bisa dikatakan menjadi sebagai sesuatu hal yang ajaib ya, atau menakjubkan gitu. Kebayang nggak kalau misalkan manusia bisa terbang gitu ya, pasti ajaib banget gitu ya. Ini adalah simbol dari keajaiban juga teman-teman. Nah, di bulan ini ya, yuk bebaskan dirinya kamu yuk dari apa? Dari aturan-aturan yang mengikat kamu sendiri, dari penderitaan-penderitaan kamu sendiri, dari keterikatan-keterikatan, kemelekatan, keinginan-keinginannya kamu ya, yang mungkin kemarin-kemarin di bulan Maret ini tuh yang masih belum, yang begitu luar biasa banget ya. Banyak hal-hal yang gimana kamu kayak bertubi-tubi, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Padahal sebenarnya nggak ada yang mengharuskan juga gitu ya. Ya, ayo bebaskan dirinya kamu yuk dari aturan-aturan yang kamu buat sendiri, dari prinsip-prinsip yang sudah membelenggu pikirannya kamu, sehingga menjadikan diri kamu akhirnya jadi nggak bebas dan jadi terikat. Dan pada akhirnya kamu nggak jadi bahagia ya, kayak gitu. Lakukan apa yang memang kamu pingin lakukan ya, pingin melakukan sesuatu hal tapi masih belum sempat atau belum kamu lakukan karena ada kemelekatan lain yang perlu diselesaikan. Nah, ini dia teman-teman, bulan yang bagus ya kan, untuk membebaskan dirinya kamu. Bebas bukan berarti lalu kayak barbar gitu, bukan ya, tapi ada aturan-aturan gitu kan, dimana tapi aturannya bisa jauh lebih fleksibel. Kalau kemarin mungkin aturannya bener-bener kenceng banget gitu ya, kalau sekarang ini bisa jauh lebih fleksibel ya. Oke, selanjutnya kartu yang ke-5 sama yang ke-6 teman-teman ya. Beaten Apple ya. Ini ada tentang apa ya? Tentang cerita-cerita tentang manusia ya, yang belajar tentang banyak hal ya. Ini tentang ilmu pengetahuan sih teman-teman ya. Jadi gini, banyak sekali ya ilmu di dunia ini, ilmu pengetahuan ya, bukan ilmu yang lain-lain gitu ya. Pengetahuan yang benar-benar luar biasa banget, yang mungkin kita ada yang masih belum tahu gitu. Dan kadang kala ya kita perlu banyak banget yang dilalui ya buat dapat satu pengetahuan tersebut ya. Mesti belajar, mengorbankan waktu, macam-macam lah, riset dan apa-apa gitu kan, baca ya. Seperti itu ya, kita kadangkala dengan seperti itu kita dapat satu ilmu baru gitu, atau banyak ilmu gitu ya. Nah teman-teman ya, tapi ketika kita mendapatkan ilmu yang baru, ilmu pengetahuan ya dalam kehidupannya kita, pastinya ini juga akan disertai tanggung jawab juga yang besar teman-teman ya. Karena sejatinya ilmu tuh kayak dua mata pedang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan berada di tangan yang tepat ya, dia bakalan jadi sesuatu hal yang berguna. Tapi kalau misalkan ini berada di satu tangan orang yang kurang tepat ya, maka akan jadi kehancuran juga ya. Jadi buat kamu di bulan April ini, manfaatkan waktu dengan baik. Buat apa? Buat belajar. Nah, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan ini pakai dengan baik, jangan dipakai ke jalan yang kurang baik ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan nanti ada sekitarnya kamu yang ngajakin ke hal-hal yang kurang baik, ayo ya kembalikan lagi. Pinter ya biasanya dipakai buat hal-hal yang macam-macam. Ini kalau mau balik ke hal yang baik, ini butuh perjuangan loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan hal yang kurang baik, pikirin lagi baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat kartu yang di center ini ya. Kita akan lihat beberapa simbol yang koneksi dengan 6 kartu yang lain di sekitarnya ya. Ada angel wings, kayak tadi kita udah bahas ya, tentang kebebasan gitu ya. Apakah dalam hidup kamu sudah merasa bebas gitu, atau ada sesuatu hal yang masih ingin kamu lakukan tapi masih belum kamu lakukan. Nah, bulan ini adalah bulan yang tepat banget ya kalau memang kamu mau melakukan sesuatu hal yang mungkin kemarin-kemarin ada tertunda gitu kan, karena ada satu atau dua hal yang harus dilakukan ya, lakukan ya. Selagi itu baik ya lakuin aja gitu. Kalau nggak baik dan membuat orang lain jadi bermasalah ya jangan ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini simbol kebebasan ya, simbol untuk membantu kita terbang tinggi. Kalau misalkan kita melepaskan aturan-aturan yang ngelibetin pikirannya kita sendiri ya teman-teman ya, bukan gak mungkin loh ya kesuksesan itu luar biasa datang ke kamu bulan ini ya. Oke, selanjutnya ada bowl with chopstick ya. Bowl with chopstick ini
Dan ada bowl with chopstick ya. Ini adalah tentang eh, semua orang di dunia ini ya teman-teman ya, bahkan semua makhluk hidup gitu kan butuh nutrisi buat hidup pastinya. Tapi ya kita nggak bakalan bahas tentang nutrisi makanan di sini nih teman-teman ya. Di bulan April ini ya, yuk beri makan sama diri kita sendiri ya, baik secara fisik dan secara emosional. That means ya berubah pola hidupnya kalian, gaya hidupnya kalian ya tentang makanan nih, terutama apa asupan yang dimakan gitu kan, sesuatu hal yang bergizi apa enggak sih gitu kan, atau hanya memuaskan lidah aja. Nah kayak gini teman-teman ya, dan juga memberi makan secara emosional gitu ya. Jadi ini penting banget loh teman-teman ya untuk bisa memberi makan secara emosional. Ini artinya belajar sesuatu hal ya, belajar pendalaman sisi spiritualnya kamu seperti apa. Jadi sisi spiritual bukan yang gaib-gaib gitu, bukan ya teman-teman ya, tapi bagaimana kenal sama diri kita, bagaimana kita memahami dirinya kita sendiri, bagaimana kita bertumbuh dan berkembang dengan diri kita ya, seperti itu. Dan juga teman-teman kita juga bisa lihat sih ya, di bulan April ini ya, kehidupan kita tuh kayak gimana. Apakah selama ini kamu itu berada di satu lingkungan ya dengan orang-orang yang percaya sama kamu gitu kan, menghabiskan waktu ya barengan sama mereka yang percaya sama kamu, yang membuat diri kamu jadi lebih baik, atau malahan sebaliknya. Nah ya bulan April nih teman-teman ya. Lalu ada yin yang ya di dunia ini. Sebenarnya yin yang ini adalah simbol dari balance ya, atau keseimbangan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pernah sendirian sih sebenarnya di dunia ini, pastinya seperti itu. Dan simbol ini mengingatkan kita bahwa semua makhluk itu pastinya saling berhubungan, right ya. Tetapi ada dualitas ya, dualitas ini untuk semua alam ya. Kebaikan nggak pernah ada tanpa adanya kejahatan ya kan. Kita nggak akan pernah kenal baik kalau nggak ada orang yang berbuat jahat juga gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan ada hal-hal yang baik gitu kan tanpa satu keburukan. Kita nggak pernah tahu yang benar tanpa kita kenal salah juga kayak gimana. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kita nggak perlu lawan, tapi belajar buat menghargai, belajar untuk menerima, belajar untuk menyeimbangkan. Karena sekali lagi teman-teman ya, yang namanya positif dan negatif ya itu adalah dua hal yang benar-benar dualitas, dan itu tuh yang persepsi dari masing-masing orang. Menurut aku positif belum tentu menurut kamu positif, menurut kamu negatif belum tentu menurut aku negatif gitu. Jadi tergantung gitu ya. Jadi ini adalah mengenai keseimbangan dirinya ya untuk kamu ya di bulan April ini, right? Dan juga nih diingetin nih bahwa kamu tuh nggak sendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu ada problem atau apa, jangan merasa bahwa problem kamu tuh yang paling gede sendiri dan paling yang susah sendiri gitu. Jangan. Ada banyak hal yang mungkin kalau misalkan kita ngelihat ya, dan kita masih bisa bersyukur, itu luar biasa banget ya. Oke, ada simbol mirror ya juga ya. Kadangkala kita sebenarnya butuh orang lain ya teman-teman ya buat ngebantu kita lihat dari sisi dari sisi yang lain gitu ya, sisi diri kita yang mungkin selama ini kita nggak sadari atau kita nggak bisa lihat atau nggak mau lihat gitu ya. Tapi juga kudu ingat teman-teman ya buat berhati-hati ya untuk nggak terlalu terobsesi dengan apa yang orang lain lihat, orang lain pikirkan dan katakan mengenai diri kita, alias kebaperan banget dan jatuhnya malahan kita jadi depresi ya. Ini fenomena banget loh teman-teman ya. Ketika kita kenal sosial media ya, penilaian orang mengenai kita tuh jadi penting banget. Padahal sebelumnya nggak ada sosial media juga ya biasa-biasa aja, nggak terlalunya yang seperti sekarang dimana kayak image seseorang terhadap sesuatu tuh kayak penting banget gitu ya, dan orang-orang tuh kayak berbondong-bondong banget untuk menjadi seperti itu dan menjadi yang wow di sosmed ya. Sebenarnya penting gak sih kayak begitu gitu ya? Kalau banyak untuk menipu dirinya kita sendiri gitu kan, dimana orang melihat itu menjadi wow ya, faktor wow, dan pada akhirnya pada kenyataannya tidak seperti itu ya, itu malah akan menjadikan diri kamu sendiri tersesat jauh lebih banyak lagi. Ini yang dimaksud dengan terobsesi ini tadi ya teman-teman ya. Jadi ya belajar untuk lebih apa adanya ya, untuk melihat dirinya kita sendiri ya, seperti itu. Jadi ya
menghabiskan waktu dengan orang-orang baik, orang-orang yang membuat diri kita jauh lebih baik, ya itu jauh lebih oke sih teman-teman. Alright ya, ini buat teman-teman Taurus di bulan April ini ya. Sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, buat keuangan kamu ya di bulan April ini, keuangan dan pekerjaan kamu. Coba kita lihat keuangan dan pekerjaan kamu nih. Oke, kita akan buka 2 kartu ya. Kita lihat simbol yang muncul adalah simbol yang muncul adalah spiritual intelligence ya teman-teman ya, tentang bagaimana cara kita kembali ke dalam dirinya kita sendiri ya. Kalau misalkan dikaitkan dengan pekerjaan dan dengan keuangan ya, ini ada beberapa hal sih. Yang pertama, kamu diingetin buat berbagi ya, jangan lupa berbagi ya. Even kalau misalkan itu sedikit, as long as menurut kamu itu adalah sesuatu hal yang ikhlas kamu lakukan ya, gak apa-apa, itu bakalan jadi berkah teman-teman ya. Terus habis gitu, kalau misalkan untuk pekerjaan, tanyakan dalam diri, apakah ini sesuatu hal yang memang kamu ingin jalani ya? Apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang membuat kamu itu mendekati tujuan hidup kamu, atau justru malah menjauhi tujuan hidupnya kamu sendiri ya teman-teman, seperti itu. Ini untuk pekerjaan dan keuangan ya. Lalu kita bakalan lihat buat relationship yang kamu jalani di bulan April ini. Saran apa ya? Coba kita lihat, ada simbol apa nih teman-teman ya? Oke, ada problem yang mungkin terjadi ya. Ada simbol diamond di sini ya, kristal ya, dimana kristal itu bisa luar biasa ya kan, kilaunya, bagusnya, harganya gitu kan. Karena apa sih? Karena dia diasah, dan itu butuh waktu dan butuh proses. Enggak yang namanya sehari 2 hari tiba-tiba kamu ketemu sama orang terus habis gitu sejam kemudian kamu merit, kan enggak juga ya kan. Ada proses di dalamnya, dan kalian berdua ini lagi ditempa ya, mungkin dengan ujian-ujian atau problem-problem yang terjadi di bulan April ini. Jadi ingat bahwa hal-hal yang menurut kalian ini adalah ujian dan hambatan, ini sebenarnya adalah proses di mana kalian didewasakan di hubungan ini. Nah, tergantung gitu. Ketika kalian merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang layak dan worth it, ya pastinya ini akan jadi pembelajaran yang luar biasa banget gitu. Tapi ketika kalian menyerah di tengah jalan, ya nggak akan keamplas-amplas, dan berliannya juga gitu-gitu aja, nilainya juga nggak akan tinggi teman-teman ya. Ngomongin berlian ya. Ya seperti itu teman-teman. Ini untuk relationship ya, jadi belajar nih, sabar pastinya ngadepin ujiannya berdua ya kan, dan percaya bahwa segala proses yang terjadi ini ya kan, ini akan mendewasakan kalian dan menjadikan hubungan ini jauh lebih kuat lagi ya. Oke, selanjutnya buat kesehatan ya teman-teman ya. Coba kita lihat kesehatan buat kamu di bulan April ini. Ada simbol apakah ya? Kita coba lihat. Ada simbol untuk ini simbol dimana kita diingetin buat tanggung jawab sama kesehatan kita sendiri pastinya ya kan. Jadi gini, tubuh kita ya kan, itu kan tanggung jawab kita. Kita nggak bisa dong minta tanggung jawab sama tetangga kita gitu kan, ataupun teman kita buat badannya kita sendiri. Aku sakit nih, kamu tanggung jawab dong gitu kan, nggak ya. Kita sendiri yang tanggung jawab. Jadi ini penting banget buat kamu ya kan, perhatikan pola hidupnya kamu selama ini. Kalau bisa berubah ya ke arah yang jauh lebih baik dengan berubah pola hidupnya kamu, gaya hidupnya kamu, pola pikirnya kamu ya, ini bakalan merubah kesehatannya kamu jadi ke arah yang lebih baik pula ya. Diingat ini buat peduli sama diri, buat tanggung jawab sama kesehatan sendiri ya. Oke, sekarang kita baca ya saran buat kamu di bulan April ini ya. Kita akan tambahin 3 kartu ya teman-teman ya. Kita akan tambah 3 kartu buat kamu. Right, saran buat teman-teman Taurus di bulan
di bulan April ini. Oke, lebih kreatif lagi yuk teman-teman ya, lebih kreatif lagi. Terus habis gitu habiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang kreatif, hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada kebosanan atau kejenuhan ya, sebagai seorang manusia itu wajar. Yang penting ya kan diatasi dengan baik. Percaya dan yakin bahwa setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya kita itu mendewasakan kita. Percaya dan yakin ya, karena dengan kepercayaan dan keyakinan maka hal-hal yang ajaib bakalan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya, ya nggak akan bakal yang namanya keajaiban terjadi dalam hidupnya kita ya. Percaya dan yakin ya. Lalu juga ada freedom, membebaskan diri dari aturan-aturan yang membelenggu kamu selama ini, yang tentunya yang membuat terbelenggu siapa ya? Diri kita sendiri gitu kan, dengan aturan-aturan yang kita ciptakan, batasan-batasan yang kita bikin sendiri ya. Pada akhirnya itu membuat kita jadi terhambat sendiri ya. Bebaskan diri kita dari hal-hal seperti itu teman-teman. Oke, ini buat bulan April, dan semoga bulan April ini juga dapat dilalui dengan baik dan jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Oke, tetap melakukan yang terbaik, memilih jalan yang baik dan melakukan hal-hal yang baik. Setidaknya kalau misalkan kita masih belum bisa jadi orang baik, kita nggak nyakitin siapa-siapa. Oke, teman-teman, kita akan jumpa lagi di next month ya, di readingan yang berikutnya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.